Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan review kembali pada beberapa produk Kif yang saya gunakan dan bagaimana nasibnya sekarang setelah 5 bulan. Jadi untuk kalian yang pernah nonton video saya yang ini adalah video yang saya buat sebelumnya pada saat melakukan unboxing. Jadi supaya tahu teman-teman bagaimana performanya dan sampai mana kemampuannya teman-teman, karena memang setiap barang memang ada usianya masing-masing teman-teman ya. Jadi sampai berapa lama produk ini mengalami kerusakan, dan kebetulan di sini ada beberapa perangkat yang sudah mulai KO teman-teman. Nah, di sini saya juga akan jelaskan apa alasan kenapa perangkat ini sampai mengalami kerusakan. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini teman-teman saya akan melakukan review pada beberapa produk teman-teman. Yang pertama adalah charger dengan tipe 18 watt yang quick charge 3.0. Lalu di situ ada satu kabel Type-C dengan tipe nylon atau tipe yang agak mahal teman-teman ya. Jadi versinya itu tipenya adalah yang modelnya itu seperti tembaga yang warna merah teman-teman. Setelah itu yang warna putih yang versinya ini yang paling murah teman-teman. Jadi mana kabel yang bertahan lama dan mana kabel yang sudah sekarat teman-teman atau mengalami kerusakan. Oke teman-teman, di sini adalah video yang kemarin. Jadi di sini saya play kembali supaya kalian bisa lebih mudah melihatnya dan bagaimana tampilannya saat ini. Di sini saya akan tampilkan di kamera saya. Nah, di sini teman-teman untuk kabel yang putih, jadi di sini saya gunakan untuk melakukan charging pada dua perangkat. Oh, ini tidak pada dua ya, jadi pada beberapa perangkat. Yang pertama itu ada HP Lenovo, yang kedua BlackBerry, yang ketiga ini untuk melakukan charging pada galon saya teman-teman. Jadi kebetulan chargernya ini menggunakan micro USB teman-teman. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan 18 watt dengan support quick charge 3.0. Saya gunakan untuk charging pada Nokia saya, dan Nokia saya ini adalah tipe Nokia 8. Kebetulan memang support pada tipe charger ini. Lalu di sini adalah charger Nokia asli saya teman-teman. Di sini memang sebagai pembanding. Jadi ketika saya buru-buru saya memang gunakan charger untuk tipe Kif ini. Jadi Kif yang 18 watt ini teman-teman. Mana tulisannya ya? Jadi nah ini nih. Jadi yang tipe ini kalau misalkan saya ingin saya gunakan untuk charger original Nokia ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan bercerita teman-teman sebelumnya. Jadi memang dari beberapa perangkat ini ada yang sudah mengalami kerusakan, yaitu pengisiannya ini lambat dan terputus-putus teman-teman. Jadi pada perangkat kabel yang harganya ini 6 ribuan pada saat beli waktu itu, dan ini sudah berselang waktu 5 bulan yang lalu. Di sini memang saya tampilkan powerbank teman-teman. Kenapa kok saya tampilkan powerbank? Di sini saya sekitar 1 minggu yang lalu saya memberi powerbank Anker dengan tipe 10.000 mAh, dan ketika saya gunakan kabel ini teman-teman, karena dia menggunakan tipe micro B, ternyata dia KO teman-teman pada saat saya menggunakan charger quick charge dengan kombinasi kabel micro USB. Dia KO pada 3 kali penggunaan. Nah, ini kemungkinannya teman-teman memang karena arus daya pada powerbank ini jauh lebih besar teman-teman, dan kebutuhannya memang jauh lebih besar daripada HP kita, dan otomatis lebih lama chargingnya teman-teman ya. Setelah itu saya merasa pada saat charging ini adaptor ini lumayan hangat teman-teman ya. Otomatis di sini aliran listriknya ini sepertinya semakin besar dan kebutuhannya ini semakin arusnya semakin padat teman-teman. Akhirnya dia terputus, dan ketika saya gunakan untuk charger HP, setelah itu saya gunakan charger Anker ini, dia semalaman ini tidak bisa mengisi daya 1 titik pun. Jadi terputus selama 10 detik lalu nyala lagi, terputus lagi teman-teman. Terus bagaimana nasibnya untuk yang hitam ini? Sebenarnya ini di luar ekspektasi saya teman-teman, karena yang hitam ini kan ada nilon, jadi ada lapisan semacam kain seperti itu ya. Jadi kalau saya fokuskan seperti ini nih, jadi lapisan kain ini saya kira ini tidak akan bertahan lama teman-teman, mungkin akan sebentar. Tapi ternyata sampai saat ini dia masih rapi teman-teman. Jadi
Saya pernah beli charger dengan model gini nih, biasanya kainnya ini sudah mulai terkelupas teman-teman ya, jadi mulai sobek. Tapi untuk Kif ini ternyata bagus untuk finishingnya, jadi sampai saat ini masih bagus. Setelah itu kita lihat pada ujung port USB dan juga pada ujung port Type-C nya, ini juga masih bagus teman-teman. Tapi yang saya lihat memang ketika saya sering mencabut, mungkin memasang dan saya gunakan sambil cas, dia terlihat agak sedikit bengkok teman-teman. Jadi di sini memang tergantung penggunaan teman-teman ya. Untuk kalian yang penggunaannya ini tidak terlalu sering digunakan, juga sambil HP-an sambil ngecas, mungkin akan lebih aman. Tapi untuk kalian yang sering menggunakan sambil ngecas, ini bahaya untuk charger kalian teman-teman. Nasibnya seperti ini, tapi menurut saya sih nggak masalah karena masih normal ya. Jadi di sini saya juga akan coba apakah ini benar-benar masih quick charge teman-teman ya. Jadi saya akan pasangkan dulu kabelnya, USB-nya ke adapternya. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita pasangkan ke listrik. Oke, saya colokkan ke HP teman-teman. Oke, di sini kita lihat indikator baterai sudah mulai bertambah. Lalu saya gunakan aplikasi Ampere untuk melakukan pengukuran pada daya yang masuk ke handphone saya. Nah, di sini kita coba lihat untuk levelnya 31%. Setelah itu maksimal kapasitinya 30-90% teman-teman. Dan ketika kita lihat di sini maksimal itu hingga 1800 mAh. Dan ini menandakan teman-teman ketika 1500 mAh ke atas untuk Quick Charge 3.0 ini dia masuk ke kategori normal teman-teman. Jadi ketika kita coba ternyata charger ini masih working properly teman-teman, jadi masih sangat bagus sekali untuk kalian menggunakan. Oke teman-teman, untuk angka-angka yang muncul ini memang menyesuaikan pada kebutuhan HP kita teman-teman. Jadi memang tidak stagnan di 1800 dan 1500, dan di sini memang naik turun tergantung pada kebutuhan daya yang diperlukan HP kita. Tapi overall ini masih bagus teman-teman, dan saya bisa melakukan charging sampai dengan full charge ini atau baterai penuh ini sekitar 2 jam teman-teman. Jadi kadang tidak sampai 2 jam sudah penuh. Jadi saya gunakan memang ketika saya lagi di luar untuk Kif 18 watt ini. Dan ini juga saya gunakan untuk HP yang lain, yang satunya adalah iPhone XR. Jadi iPhone XR ini juga menggunakan ini teman-teman, karena kebetulan saya cek spesifikasinya itu cocok juga untuk tipe 18 watt quick charge ya. Jadi ketika saya membeli iPhone teman-teman, yang saya peroleh adalah charger seperti ini teman-teman. Dan ini chargernya ini cuma 1 ampere, dan ketika ngecas sangat lama. Setelah itu saya langsung saja beralih pada Kif 18 watt. Untuk penggunaannya juga bagus. Nah, untuk sekedar cerita teman-teman, di sini memang saya memiliki cerita untuk iPhone ini kan ada yang namanya baterai health ya. Jadi saya gunakan 1 ampere baterai health ini pada saat saya melakukan pembelian. Selama 2 bulan dia sudah turun sebesar 6%. Dan ketika saya gunakan 1 bulan Kif ini, sampai saat ini pada saat itu 88% teman-teman, dan ternyata masih stagnan di 80%. Nah, ini saya kurang tahu apakah kabar baik atau tidak, karena sampai saat ini sih baterai health-nya masih bagus teman-teman, karena memang pastinya akan terus menurun teman-teman. Tapi paling tidak charger Kif ini sudah membantu kita untuk memberikan daya yang stabil teman-teman ya. Jadi itu saja untuk cerita saya teman-teman untuk pengalaman penggunaan Kif ini. Kalau misalkan dilihat dari harganya, ini sangat worth it untuk kita yang mencari barang yang kualitasnya ini cukup bagus dan harganya cukup terjangkau teman-teman. Jadi harganya memang saya juga kaget kalau dibandingkan dengan produk lain ya. Ini cukup murah teman-teman, dan ternyata cukup awet. Nanti mungkin ketika ini saya gunakan selama 1 tahun lebih dan ternyata masih normal, ini akan menjadi review selanjutnya teman-teman, supaya kalian bisa mengetahui seberapa bandel produk ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu adalah review dari saya. Semoga ini membantu untuk kalian yang sedang mencoba-coba atau ingin mencoba produk ini.
Terima kasih kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan kalian komen untuk kalian ingin berdiskusi tentang charger ini ya, ataupun topik yang lain. Dan kalian bisa request untuk tutorial-tutorial supaya apa yang kalian butuhkan untuk wawasan atau pengetahuan yang kami tahu teman-teman bisa saya share ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.